Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Bu Fitri akan membahas materi kelas 8, yaitu teks puisi bagian pertama. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Teks puisi bagian pertama. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami unsur-unsur puisi. Yang kedua, siswa dapat membandingkan antara puisi diafan dan prismatis. Yang ketiga, siswa dapat membuat puisi. Keempat, siswa dapat mendeklamasikan puisi. Bagaimana anak-anak? Kira-kira apakah kalian dapat mencapai 4 tujuan pembelajaran ini? Pasti bisa ya. Kita mulai berkenalan dengan puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Puisi juga dapat diartikan sebagai hasil ungkapan perasaan penyair melalui kata-kata yang sengaja dipilih. Puisi adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, ritma, diksi, lirik, serta menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengenal puisi? Baik, Bu Fitri lanjutkan. Puisi terdiri atas lirik, bait, rima, dan irama. Perhatikan kutipan puisi berikut. Pukul 11 siang, kamu datang. Satu baris ini dinamakan dengan larik. Karena larik itu sama dengan baris. Semua puisi ini dinamakan bait. Berarti puisi ini mengandung 1 bait. Puisi ini mengandung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 larik. Jadi larik adalah baris dan bait itu adalah kumpulan dari beberapa larik. Biasanya larik dipisahkan dengan enter ya anak-anak. Ketika enter kemudian diberi spasi 1, kemudian ganti lagi ya. Itu namanya ganti bait. Jadi perpisahan baitnya pada enter atau spasi itu dalam puisi. Bagian yang digarisbawahi mengandung rima. Ya, ketika kita sudah belajar larik, kita sudah belajar bait, maka kita akan belajar rima dan irama. Bagian yang digarisbawahi mengandung rima. Apa yang dinamakan dengan rima? Rima adalah pengulangan bunyi yang sama dan berselang, baik di dalam larik puisi maupun pada akhir larik puisi yang berdekatan. Ya, seperti misalnya dalam satu larik ini mengandung rima. Siang, ang, dan datang, ang. Itu namanya adalah rima dalam satu larik ya anak-anak. Tapi yang selanjutnya larik puisi itu juga bisa di akhir puisi atau di akhir larik ya. Misalnya wajahmu, tanganmu, ujarmu. Itu adalah rima di akhir puisi atau larik puisi. Jadi ada 2 ya anak-anak, rima itu letaknya. Kemudian selain rima, kalian juga dapat mengenal irama. Apa yang dinamakan irama? Irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur, dan variasi bunyi yang menimbulkan gerak yang hidup. Seperti misalnya ya, air mengalir.
Bunyi-bunyi yang berulang itu di sini terletak pada ir-ir, air mengalir. Nah, ini adalah irama yang berulang dan dia memiliki variasi bunyi yang menimbulkan gerak hidup. Tentu kalian ketika mendengar frasa air mengalir ya, kumpulan kata air mengalir ini, maka kalian akan membayangkan gemericik air ya, kemudian aliran air, maka itulah yang dinamakan dengan menimbulkan gerak hidup. Jadi irama itu seperti itu ya anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham atau sudah mengenal puisi lalu sudah mengenal bait? Sudah mengenal larik, bait, rima dan irama? Nah, Bu Fitri berharap kalian sudah bisa memahami ya anak-anak. Pada puisi tersebut, kalian juga dapat menemukan repetisi atau pengulangan kata. Kalian dapat membacanya pada bait berikut. Kau menunggu aku berbicara, aku menunggu kau berkata-kata. Kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Apa kira-kira repetisi yang ada dalam puisi tersebut? Repetisi adalah pengulangan kata ya anak-anak. Kata-kata kau diulang di baris kedua, baris pertama diulang di baris kedua atau larik kedua, kemudian kata menunggu juga diulang dari baris pertama ke baris kedua atau larik pertama ke larik kedua. Maka kata-kata kau, aku juga diulang ya anak-anak dari baris pertama atau larik pertama ke larik kedua. Jadi kata-kata kau, aku, menunggu ditulis berulang-ulang dalam puisi tersebut. Maka pengulangan kata tersebut dinamakan repetisi. Nah, mengenal lagi ya. Mengenal lagi beberapa kata yang ada dalam puisi, beberapa hal-hal yang harus kalian ketahui dalam puisi. Unsur-unsur puisi. Berikut unsur-unsur puisi yang harus kalian ketahui. Pertama adalah larik. Larik adalah baris, leret atau deret. Tadi sudah Bu Fitri jelaskan ya, atau sudah Bu Fitri contohkan juga. Nah, seperti ini. Berarti ini 3 larik ya anak-anak. Puisi yang tadi Bu Fitri ulang di sini. Pukul 11 siang kamu datang, berarti ini ada 3 larik. Ini larik, larik, larik. Ingat, larik itu sama dengan baris. Sekarang bait. Bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris ya. Bu Fitri tadi mengatakan bahwa di depan ya di slide yang sebelumnya bahwa bait itu terdiri atas beberapa larik. Berarti ini adalah satu bait terdiri atas 3 larik. Satu bait terdiri atas 3 larik. Ya. Sekarang rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang sama dan berselang baik dalam larik puisi maupun pada akhir larik yang berdekatan. Sudah Bu Fitri jelaskan juga tadi di awal, siang menjadi datang itu berarti rima atau pengulangan bunyi pada satu larik atau satu baris. Tapi ketika kamu bertemu dengan ini, garis bawah wajahmu dan tanganmu, maka ini adalah rima yang berada di akhir larik puisi. Jadi ada 2 ya. Kalau kamu membuat puisi, menulis puisi, kamu boleh menggunakan rima-rima yang seperti ini. Boleh rima dalam satu larik atau boleh rima dalam akhir larik puisi. Yang keempat adalah penggambaran atau yang dinamakan imaji. Imaji itu anak-anak berhubungan dengan panca indera, ya. Adalah unsur yang melibatkan panca indera manusia yang dapat menggiring pembaca untuk membayangkan sebuah kejadian dalam puisi, ya. Contoh. Bu Fitri contohkan imaji penglihatan dan pendengaran. Misalnya ini ada puisi berjudul Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono. Waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Nah, mana yang termasuk penglihatan? Waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas.
Berarti ini bisa dilihat ya. Dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Maka ini semua bisa dilihat menggunakan mata. Maka puisi ini bisa dinamakan dengan imaji yang menggunakan panca indera penglihatan atau imaji penglihatan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua ada imaji pendengaran. Ada puisi yang berjudul Penerbangan Terakhir karya Taufik Ismail. Maka menangislah ruh bayi itu keras-keras, kedua tangan yang alit seperti kejang-kejang. Kakinya pun menerjang-nerjang, suaranya melengking lalu menghibah-hibah. Nah, mana yang termasuk imaji pendengaran anak-anak? Ya, benar. Maka menangislah ruh bayi itu keras-keras. Maka kita bisa mendengarkan kan tangisan bayi itu. Maka ketika kita bisa mendengarkan suara tangisan bayi dalam puisi ini, misalnya ya, ini berarti masuk dalam imaji pendengaran. Ya. Kemudian yang kedua ada di larik terakhir, suaranya melengking lalu menghibah-hibah. Sama, suaranya bisa didengar oleh telinga. Suaranya melengking, maka ini juga termasuk imaji pendengaran. Jadi kalian harus teliti ya. Kemudian yang ketiga ada imaji perabaan. Ada puisi berjudul Blues untuk Bonnie, karya W.S. Rendra. Sembari jari-jari jalak di gitarnya mencakar dan mencakar, menggaruki rasa gatal di sukmanya. Imaji perabaan berarti panca indera ini menggunakan kulit ya anak-anak, kulit yang bisa merasakan sesuatu yang ada di sekitar kita. Sembari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan mencakar, mengharuki rasa gatal di sukmanya. Berarti perabaan yang bisa dirasakan adalah menggaruki rasa gatal. Ada sesuatu yang tidak nyaman, kemudian kita menggunakan panca indera kulit kita untuk menggaruk. Sehingga kulit kita pun atau panca indera kita pun mendapatkan respon tidak gatal lagi setelah digaruk. Maka baris ketiga ini bisa dinamakan, larik ketiga ya sama saja. Larik atau baris ketiga ini dinamakan atau bisa dikatakan mengandung imaji perabaan. Kemudian yang terakhir ada imaji penciuman. Ada puisi yang berjudul Pemandangan Senjakala karya W.S. Rendra. Senja yang basah meredakan hutan terbakar. Kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua, bau mesin di udara, bau mayat dan bau kotoran kuda. Maka puisi yang menggunakan imaji penciuman adalah ya, larik ketiga. Bau mesin di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Maka baris ketiga atau larik ketiga ini bisa dikatakan atau mengandung imaji penciuman. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang beberapa penggambaran atau imaji dalam puisi. Unsur yang kelima adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisi atau pemilihan kata-kata yang padat makna dan mengandung nilai estetika atau nilai keindahan. Contoh, tersembul, karib, berkesiur, tentengan atau tertenteng ya. Maka anak-anak ketika kalian menggunakan diksi adalah pemilihan kata, maka kata-kata ini dalam puisi yang akan kalian tulis atau kalian buat, kalian harus sengaja untuk memilih ya, supaya puisi-puisi ini bisa tergabung dalam satu tema yang utuh, satu judul yang utuh, seperti itu. Ketika kalian ingin membuat kata-kata atau pilihan kata yang ingin puisi kalian itu tidak ingin diketahui maknanya oleh seseorang atau ingin terselubung atau tersembunyi, maka boleh kalian menggunakan kata-kata yang kurang biasa di dalam masyarakat. Kalian bisa menggunakan kata-kata sulit dan kalian bisa memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari arti kata yang sulit kalian pahami untuk kalian masukkan dalam puisi yang kalian buat.
Misalnya tersembul, karib, berkesiur, atau tentengan atau tertenteng ya. Kemudian majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik. Jadi majas ini adalah bahasa yang digaya-gayakan ya anak-anak, supaya apa? Ada tujuannya. Supaya puisi yang kita buat atau puisi yang kita tulis ya menjadi semakin hidup, menjadi semakin menarik, dan menjadi semakin indah atau penuh dengan nilai estetika. Maka kita perlu menggunakan majas. Contoh, kau menunggu aku berbicara. Aku menunggu kau berkata-kata, kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Maka di baris ketiga atau lari ketiga, Bu Fitri analisis ya, Bu Fitri analisis baris ketiga atau lari ketiga ini mengandung majas personifikasi. Mengapa mengandung majas personifikasi? Karena majas personifikasi itu adalah benda mati, benda yang tidak bernyawa, tapi diibaratkan seperti manusia yang memiliki nyawa atau perilaku atau sifat-sifat tertentu. Nah, maka ini dinamakan dengan majas personifikasi. Kopi adalah benda mati, tidak bisa hidup ya. Kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Mengapa kopi bisa menunggu? Dia menunggu di mana? Apa yang dia tunggu? Maka ini adalah hal yang menarik. Kopi ini adalah sesuatu yang dihidupkan oleh majas personifikasi. Padahal dia adalah benda mati. Sungguh menarik ya anak-anak ketika belajar majas dan kalian bisa menyertakannya atau memasukkannya ke dalam puisi yang kalian buat. Contoh majas yang sering digunakan dalam puisi. Kalian bisa menggunakan beberapa majas ini untuk membuat puisi yang menarik ya anak-anak. Metafora. Metafora adalah majas yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal dengan jelas serta membandingkannya dengan hal lain yang sifatnya sama. Contoh, Dewi Malam telah keluar dari peraduannya. Dewi Malam adalah bulan. Ya, si jago merah adalah api. Raja Siang adalah matahari. Itu semua adalah majas perbandingan yang digunakan untuk membandingkan dengan hal lain yang sifatnya sama. Kemudian yang kedua adalah personifikasi. Yang sudah Bu Fitri jelaskan tadi ya, di slide sebelumnya, adalah majas yang melekatkan sifat-sifat makhluk hidup pada benda yang tidak bernyawa atau menyamakan benda-benda mati dengan manusia, misalnya memiliki perasaan, memiliki sifat, atau memiliki kemampuan seperti layaknya manusia. Contoh, angin bercakap-cakap bersama bunga-bunga, dedaunan, dan titik embun. Mana benda matinya? Benda matinya adalah angin. Angin kok bisa bercakap-cakap? Maka angin ini adalah memiliki atau diibaratkan sifatnya, perilakunya seperti manusia. Maka angin ini atau kalimat ini mengandung majas personifikasi. Yang ketiga adalah majas simile. Majas simile adalah majas yang menggunakan suatu keadaan dengan membandingkannya. Biasanya majas ini ditandai dengan kata bagai, bagaikan, laksana, bak, seperti, atau umpama atau seumpama. Contoh, wajahnya cantik bagai bidadari yang turun dari kayangan. Maka cantik bagai bidadari itu menggunakan majas perumpamaan atau majas simile, yaitu ini ya, tandanya adalah kata bagai. Ini mudah ya anak-anak majas simile. Pokoknya kalian menggunakan kata-kata perumpamaan, misalnya bagai, bagaikan, laksana, bak, seperti, atau umpama, maka itu bisa dinamakan dengan majas simile. Tentunya ada perbandingan yang dibandingkan ya anak-anak. Misalnya ini wajah cantik, cantiknya seperti bidadari. Seperti itu. Yang keempat adalah majas hiperbola. Nah, sedikit banyak kalian sudah sering mendengar atau pernah mendengar majas hiperbola ya. Hiperbola atau majas hiperbola adalah majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan suatu hal. Contoh, suara petir membuatku terkejut setengah mati.
Nah, ada petir. Sekeras apapun petir, maka kejutan kalian tidak akan membuat kalian atau tubuh kalian menjadi setengah mati rasa, gitu ya. Jadi tidak mungkin, ini terlalu berlebihan. Suaranya keras, menggelegar hingga memecahkan bumi. Maka tidak mungkin sekeras apapun suara kalian ya, tidak akan pernah memecahkan bumi. Kalau memecahkan bumi berarti kiamat, maka itu adalah berlebihan. Maka ini bisa dimasukkan dalam majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Fitri tentang materi puisi bagian pertama. Untuk bagian kedua berada di video selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih. Demikian materi pembelajaran teks puisi bagian pertama yang sudah Bu Fitri sampaikan. Kalian bisa menggunakan materi ini untuk menunjang pembelajaran kalian di kelas ya anak-anak. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bu Fitri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.